Anlaştık? Anlaştık. Ali neden içtin Ali? Neden içtin? Ali. Lan ne yapıyorsun? Bırak! Lan manyak mısın lan? Bırak lan! Oğlum kanının yarısı makinede. Çıkmam lazım lan, bırak beni! Halo pemirsa semuanya, berjumpa lagi kita di channel ini. Untuk yang pertama kali menonton video di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika kalian menyukai video ini. Kali ini saya akan mengajak kalian menonton rekap dari sebuah film berjudul Paper Lives, atau dalam bahasa Turki bernama Kagitan Hayatlar, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah Gang Derita. Film ini dipersembahkan untuk anak-anak yang tumbuh sendirian di jalanan. Berkisah tentang pemulung bernama Mehmet yang dihantui lagi dengan masa kecilnya di masa lalu. Mehmet berhalusinasi tentang sosok dirinya di masa kecil saat ibunya membuangnya di karung pemulung karena ayah tirinya yang memukulinya. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama dan langsung saja pada ke intinya, mari kita ke TKP. Seorang laki-laki bernama Mehmet tinggal bersama temannya yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri, yang bernama Gongsi. Mereka bekerja sebagai pemulung dan tinggal di lingkungan pemulung juga. Mehmet ini menderita kelainan di ginjalnya dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Sang adik sudah melarangnya, namun Mehmet tetap nekat memungut barang bekas di jalanan. Suatu saat sehabis memulung, ginjalnya kumat dan terpaksa dibawa ke rumah sakit oleh adiknya. Karena berasal dari kelas bawah, mereka tidak cepat ditangani oleh dokter. Ketika sedang menunggu, Mehmet melihat seorang ibu yang tergopoh-gopoh menggendong anaknya, dan sang anak dalam kondisi sekarat. Mehmet penasaran dengan nasib anak itu dan selalu bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimanakah nasib sang anak tersebut. Mehmet akhirnya bisa bertemu dengan dokter. Karena masih menunggu donor ginjal yang cocok, Mehmet disarankan untuk sementara cuci darah dahulu. Dokter kemudian menyuntik morfin ke tubuh Mehmet agar sakit di ginjalnya tidak terasa. Mehmet akhirnya teler dan malam itu dia bisa tidur nyenyak. Mehmet dikenal sebagai pribadi yang baik pada semua orang. Pada anak-anak di lingkungannya, dia suka bagi-bagi uang untuk beli jajan. Dan di tempatnya bekerja, Mehmet menjabat sebagai tetapi sebagai direktur para pemulung. Karena para bawahannya adalah pemulung semua, dan kepada bawahannya dia suka bagi-bagi makanan. Mehmet dan adiknya pernah menuliskan keinginan mereka pada sebuah buku diari. Antara lain adalah menemukan ibu mereka. Karena sejak kecil Mehmet dan Gongsi dirawat oleh seorang yang bernama Paman Taksin. Pada suatu hari, Gongsi membawa pulang hasil dia memulung dan menyerahkan karung berisi barang-barang bekas ke Mehmet. Setelah Gongsi pergi, Mehmet merasakan ada yang aneh di karung tersebut. Mehmet kemudian iseng menendang karungnya sehingga keluar dari karung tersebut seorang anak kecil. Anak kecil itu lari dan sembunyi. Mehmet mengejar anak itu dan dilihatnya badan anak itu banyak bekas pukulan. Mehmet kemudian mengajaknya bicara. Sang anak mengaku dia bernama Ali dan dia hanya tinggal bersama ibunya. Mehmet lalu mengajak Ali untuk makan bersama dengan menu spesial, yaitu nasi putih dengan lauk saus tomat. Itu sudah merupakan menu yang sangat istimewa saat itu. Ketika makan, Ali bercerita kalau yang menaruh dia di karung adalah ibunya sendiri untuk melindunginya dari ayah tirinya. Mehmet kemudian memelihara anak tersebut. Padahal Gongsi menyuruhnya untuk lapor polisi saja daripada nanti menambah masalah, karena dianggap menyembunyikan anak orang. Ketika Mehmet membeli pakaian untuk Ali, dia bertemu lagi dengan ibu-ibu yang pernah dilihatnya di rumah sakit. Ketika Mehmet menanyakan bagaimana kabar anaknya, si ibu malah buru-buru pergi karena ketakutan.
Hari demi hari, Mehmet semakin menyayangi Ali. Bahkan dia sengaja membuat pesta dengan mengundang seluruh pemulung dan memanggil pemusik untuk menghibur mereka semua. Seorang anak mengatakan kalau dia ingin mati saja. Ibunya sudah mati ketika dia masih kecil. Dan alasan anak ini ingin mati sebenarnya sangat sederhana. Dia berharap saat dia mati sekarang, ibunya yang sudah mati duluan tidak akan mengenalinya lagi. Semua orang langsung terdiam dan hening sejenak. Mehmet membuat kesepakatan dengan Ali untuk membawanya ke rumah ibunya, tetapi dengan cara dimasukkan karung agar ayah tirinya tidak melihatnya. Dan sementara ayah tirinya pergi, Mehmet akan menemui ibunya untuk mengabarkan kalau Ali baik-baik saja. Ali kemudian menerima kesepakatan itu. Mehmet membuatkan Ali gerobak yang sesuai dengan ukuran badan Ali, lalu mengajarinya untuk menjadi pemulung. Pada suatu malam, Mehmet menemukan Ali pingsan di jalanan karena menghirup lem. Ketika Mehmet membawanya pulang, Ali sadar namun berhalusinasi, seolah Mehmet adalah ayah tirinya. Ali ketakutan dan ingin lari. Ketika Mehmet menangkapnya, Ali memukuli Mehmet hingga jatuh. Dan Ali menemukan foto masa kecil Mehmet bersama ibunya. Namun dia malah merobek-robek foto itu. Ali berhalusinasi seolah pria yang ada di foto itu adalah ayah tirinya. Mehmet akhirnya mengajak Ali untuk mencari rumahnya karena Ali sendiri agak lupa alamat rumahnya. Ali menunjukkan rumahnya dan seorang pria keluar dari rumahnya. Ali mengatakan kalau itu adalah ayah tirinya. Mehmet pun mengejar pria itu, namun sang pria terlalu cepat pergi sehingga dia tidak mampu mengejarnya. Ketika Mehmet kembali menemui Ali, dia sudah hilang. Mehmet menemukan Ali ketakutan dan berada di dalam karung, dan wajahnya lebam habis dipukul seseorang. Di dekat karung berkumpul pemulung dari kelompok lain. Mehmet menuduh para pemulung itu yang sudah memukuli Ali. Maka dari itu Mehmet kemudian memukuli para pemulung itu dan terjadilah adegan perkelahian di antara mereka. Namun karena pukulan di pinggang, Mehmet kemudian jatuh dan pingsan. Sekian kemudian berganti menampilkan Mehmet yang sudah di rumah sakit sedang cuci darah. Ketika Mehmet bertanya kepada Gongsi kemana Ali, Gongsi menjawab dia tidak bisa menemukan Ali. Mehmet segera mencabut selang darah yang masih menempel di tubuhnya. Dia ingin segera mencari Ali. Salah satu alasan Mehmet ingin membantu Ali karena Mehmet tidak ingin Ali bernasib sama dengannya, tidak bisa menemukan ibunya lagi. Dari kecil Mehmet ini sudah dipelihara oleh Paman Tahsin, tetapi pamannya itu tidak pernah berusaha membantu Mehmet untuk menemukan ibunya. Mehmet kemudian mengambil uang tabungannya dan mencari Ali ke rumah anak tersebut. Mehmet ternyata mendatangi rumahnya yang dulu pernah dia tinggali bersama ayah dan ibunya. Dan akhirnya saya baru mengerti bahwa Mehmet bernama lengkap Mehmet Ali. Mehmet dibuang oleh ibunya waktu kecil dengan memasukkan dia di karung pemulung. Karena luka batin itu, Mehmet ini tidak bisa membedakan mana halusinasi dan mana realita. Kadang dia kehilangan kewarasan. Dia melakukan sesuatu agar hidupnya bahagia. Jadi, sosok Ali yang selalu bersama dia sepanjang film ini hanyalah halusinasi dari dirinya sendiri ketika masih kecil dan tidak benar-benar ada. Halusinasi dimulai ketika Mehmet menemukannya di karung milik Gongsi. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, demikian alur cerita hari ini. Sampai jumpa.